Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal dari saya, Julia Safitri. Saya adalah seorang dosen manajemen keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta. Pada pagi hari ini, saya ingin memaparkan tentang bagaimana penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaiannya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan bahan ajar? Bahan ajar ini adalah suatu materi pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut National Center for Competency Based Training 2007, National Center ini menjelaskan bahwasanya bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu dosen atau guru instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, fungsi bahan ajar menurut Prastowo itu terbagi dari 3 macam. Yang pertama, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasik. Yang kedua, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individu. Dan yang ketiga, fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok. Selanjutnya, jenis bahan ajar apa saja? Yang pertama, ada bahan ajar cetak. Ya, kita pahami itu berupa buku ya, biasanya karena ini masuk dalam kategori cetak. Yang selanjutnya, audio, visual, dan multimedia interaktif. Kita melihat sekarang di masa pandemik, semua dosen melakukan perkuliahan secara online. Artinya, bahan ajar yang kita berikan kepada mahasiswa di kelas online pun bisa melalui multimedia, visual, ataupun audio. Oke, selanjutnya, apa saja jenis bahan ajar yang menurut para ahli? Nah, ada 3 para ahli yang mengemukakan jenis bahan ajar itu apa saja. Yang pertama ada Henry, tahun 1997, ada Ellington dan Ress, 1996, dan juga ada Routry, 1994. Yang pada akhirnya, para ahli ini menyimpulkan 2 kelompok besar, yaitu yang satu, jenis bahan ajar cetak, buku, modul, handout, dan juga lembar kerja. Yang kedua, ada bahan ajar non-cetak yang berupa bahan ajar yang dikembangkan dari barang sendiri atau bahan ajar yang diam dan display berupa video, audio, dan juga OHT. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana sih karakteristik bahan ajar. Nah, ada 5. Yang pertama itu adalah self-instructional, ya, di mana bahan ajar yang kita berikan kepada mahasiswa bisa dikembangkan lagi. Artinya tidak bergantungan kepada bahan ajar yang kita berikan. Selanjutnya self-contained, ya. Nah, artinya bahan ajar atau isi bahan ajar itu mengandung hal-hal yang sangat sederhana yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya stand alone. Nah, di stand alone ini dijelaskan bahwasanya bahan ajar ini berdiri sendiri atau berkembang tanpa bergantungan dengan bahan ajar yang lain. Selanjutnya adaptif. Nah, adaptif ini bagaimana perkembangan zaman sekarang kita harus mengikuti, termasuk juga dengan bahan ajar. Yang pertama, melihat perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, dan segala macamnya. Selanjutnya user friendly. Nah, bagaimana bahan ajar ini digunakan sesimpel mungkin, segampang mungkin, sehingga mahasiswa yang menerima bahan ajar ini pun dapat memudahkan mereka dalam proses pembelajaran. Nah, kita masuk kepada prinsip pengembangan bahan ajar. Di sini ada 3. Yang pertama, relevansi atau kesesuaian. Yang kedua, konsisten atau keajengan. Dan yang ketiga adalah edukasi atau kecukupan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih relevansi atau kesesuaian itu? Nah, relevansi kesesuaiannya adalah kita memberikan bahan ajar yang sesuai, yang artinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya konsisten. Jika kita memberikan 4 modul kepada mahasiswa, kita memberikan 4 materi kepada mahasiswa, maka bahan ajar yang kita berikan juga harus memenuhi 4 syarat tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah edukasi atau kecukupan. Nah, bahan ajar yang kita berikan itu tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, selanjutnya cakupan isi bahan ajar apa saja. Yang pertama ada pengetahuan, ada keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, di pengetahuan ini ada yang namanya fakta, ada yang namanya proses, ada yang namanya prinsip, dan juga ada yang namanya prosedur. Bagaimana pengetahuan ini berupa fakta itu bisa berupa dari teori dan hal yang lain.
Selanjutnya keterampilan, bagaimana mahasiswa mampu mengembangkan ide dari apa saja yang kita berikan pada bahan ajar. Selanjutnya nilai sikap, bagaimana bahan ajar ini mengajarkan tentang kejujuran, menghargai pendapat orang lain, dan segala macamnya yang berhubungan dengan sikap yang positif. Nah, selanjutnya tujuan pengembangan bahan ajar ini apa saja sih? Nah, yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntunan kurikulum. Yang kedua, mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah memudahkan pelaksanaan pembelajaran. Nah, selanjutnya, jika kita membuat satu bahan ajar, ada namanya teknik penyusunannya. Yang pertama, harus memiliki kompetensi. Ya, artinya harus memiliki kompetensi yang bagus. Selanjutnya menarik. Jadi menarik untuk dibaca oleh mahasiswa. Yang selanjutnya adalah mudah dipahami. Artinya isi bahan ajar kita ini adalah gampang dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya memiliki isi yang kompleks. Artinya tidak hanya berpatokan kepada satu tema saja. Ruang lingkup atau skopnya itu adalah yang pertama adalah keluasan atau wide, menggambarkan berapa banyak materi atau isi yang dimasukkan dalam satu bahan pembelajaran. Yang kedua adalah kedalaman, seberapa detail sih konsep-konsep yang harus dipelajari atau dikuasai oleh mahasiswa. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.